Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melakukan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu 20 ayat 6 yang berbunyi, "Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun adalah salah satu dari topik yang sangat diminati banyak orang. Akan tetapi topik ini juga memiliki berbagai penafsiran. Apa arti kerajaan 1000 tahun? Apakah Tuhan Yesus benar akan bertahta di bumi secara literal selama 1000 tahun? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini semua, kita perlu menafsirkan makna dari kerajaan 1000 tahun sesuai dengan konteks kitab Wahyu berikut ini. Kristus Yesus memerintah 1000 tahun hanya tercatat di dalam kitab Wahyu oleh penglihatan yang diterima Yohanes. Kitab Wahyu adalah kitab nubuat yang menggambarkan realita spiritual dengan simbol-simbol yang tidak boleh ditafsirkan secara literal. Karena itu kerajaan 1000 tahun itu juga bukan literal 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun adalah masa antara kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama dan yang kedua. Yohanes dengan visionnya, ia melihat si naga, yakni iblis, diikat dan dilempar ke jurang maut selama 1000 tahun. Ini artinya bahwa iblis telah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati dari kuasa kematian kekal itu. Selama masa 1000 tahun iblis diikat, artinya ia tidak akan dibiarkan bebas menganiaya orang-orang yang beriman percaya kepada Kristus. Pada masa ini, gereja bebas mengabarkan Injil karena iblis tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Akan tetapi pada akhir 1000 tahun itu, ia akan dilepaskan sebentar untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Pada masa itu, iblis akan mengumpulkan bangsa Gog dan Magog. Kedua bangsa ini melambangkan bangsa-bangsa di dunia yang memberontak terhadap Allah, pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati umatnya. Namun, Kristus akan datang kembali dan memberikan penghakiman terakhir saat iblis dan pengikutnya itu dihukum selama-lamanya. Hari ini, kita masih hidup dalam masa 1000 tahun. Masa antara kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan yang kedua kalinya. Saat ini iblis maupun setan-setan masih diikat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berani dan giat terus untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang belum mendengar, belum menerima satu-satunya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Karena iblis tidak diizinkan menyesatkan bangsa-bangsa
dan gereja bebas mengabarkan Injil keselamatan itu. Karena pada saat Dia datang kembali kelak, ketika iblis dibebaskan, sementara waktu tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk mengabarkan Injil sebagaimana yang diamanatkan, yang menjadi perintah agung Tuhan Yesus kepada kita. Ingatlah akan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 ini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan boleh mengingatkan kami di dalam masa hidup kami dalam kerajaan 1000 tahun, antara kedatangan yang pertama dengan kedatangan yang kedua kali kelak di akhir zaman. Maka kami harus sungguh menyadari sekarang adalah waktunya bagi kami untuk tetap giat memberitakan Injil sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, supaya kami boleh Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa orang yang tersesat, yang memang membutuhkan petunjuk bagaimana mereka dapat melakukan hidup di dalam jalan dan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang Bapa, ketika kami mengalami ada banyak tantangan dan hal-hal yang selalu membuat kami kadangkala bisa juga disesatkan oleh segala macam tantangan yang dari dalam maupun tantangan yang dari luar kehidupan kami sebagai umat percaya dan beriman kepada Kristus. Ketika ada juga kuasa sakit penyakit mengganggu hidup kami secara fisik maupun badani kami percaya juga bahwa Tuhan akan tolong kami untuk mengalahkan kuasa sakit penyakit itu dengan mujizat Tuhan yang sungguh tetap berlaku bagi kami yang sungguh bergantung percaya hanya kepada kuasa Tuhan yang dapat memenangkan kami dari sakit. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.